Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ari Family 59, media informasi dan edukasi. Informasi kali ini adalah 7.000 tenaga honorer lembaga ini terancam diberhentikan. Menpan RB rilis SE terbaru soal gaji non-ASN. Menpan RB telah menerbitkan surat edaran kepada kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah untuk menganggarkan gaji tenaga honorer pada tahun 2024. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Toha menuturkan bahwa gaji tenaga honorer tahun 2024 akan dianggarkan pemerintah. Kemudian dalam surat tersebut, Menpan RB meminta kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk menganggarkan gaji tenaga honorer yang sudah masuk ke dalam database BKN. Selanjutnya, Menpan RB menegaskan bahwa anggaran tersebut tidak mengurangi besaran gaji yang telah diterima tenaga honorer selama ini. Lebih lanjut, Anas mengatakan pemerintah bersama DPR serta berbagai pemangku kepentingan sedang melakukan penataan tenaga honorer dan mencari solusi terbaik. Selanjutnya, arahan terbaru soal tenaga honorer diatur dalam surat edaran Menteri Pan RB B-15/2023 tentang status dan kedudukan ex tenaga honorer K2 dan tenaga non-ASN yang diterbitkan 25 Juli 2023. Adapun isi surat edaran tersebut sesuai masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, tenaga non-ASN masih diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan. Selain itu, Kementerian Pan RB lantas meminta kepada instansi baik pusat maupun daerah untuk menjalankan sejumlah langkah. Kemudian dalam SE juga ditegaskan, semua instansi pemerintah harus mengalokasikan pembiayaan kepada tenaga honorer dengan prinsip tidak mengurangi pendapatan yang selama ini diterima. Berikut 3 permintaan kepada PPK terkait tenaga honorer yang tertuang dalam SE Menteri Pan RB B-SM.01.00/2023. 1. PPK menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tenaga non-ASN yang sudah terdaftar dalam pendataan tenaga non-ASN dalam basis data BKN. 2. Dalam mengalokasikan pembiayaan tenaga non-ASN dimaksud pada prinsipnya tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh tenaga non-ASN selama ini. 3. PPK dan pejabat lain dilarang mengangkat pegawai non-ASN dan atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN atau tenaga non-ASN lainnya. Selain itu,
Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Alek Deni menceritakan, awalnya perkiraan jumlah tenaga non-ASN di sekitar 400.000. Ternyata begitu didata ada 2,3 juta dengan mayoritas ada di pemerintah daerah. Kemudian Alek menambahkan beragam opsi dirumuskan. Dia menambahkan, pedoman kedua adalah skema yang dijalankan harus memastikan pendapatan non-ASN tidak boleh berkurang dari yang diterima saat ini. Lalu pedoman ketiga, perhitungan kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintah. Alex ingin dalam proses ini pemerintah terus berhitung soal kemampuan anggaran. Dia berharap tidak ada lagi instansi pemerintah yang merekrut tenaga non-PNS sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang ada. Persoalan tenaga honorer juga dialami oleh Badan Pengawas Pemilu. Mengutip Republika, Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan, Bawaslu akan kehilangan sekitar 7.000 tenaga honorer yang tersebar di seluruh Indonesia. Seiring hal tersebut, Bawaslu bersama Kementerian Pan-RB membahas 3 pilihan skema untuk menyelesaikan hal itu, menyusul ada kebijakan penghapusan tenaga honorer. Rahmat menjelaskan, 3 skema itu ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK khusus, misalnya PPPK dengan kriteria khusus. Kedua, disalurkan ke PNS atau PPPK. Selanjutnya, yakni memperpanjang masa honorer hingga 2 tahun ke depan. Namun, kedua belah pihak belum menemukan kesepakatan terkait dengan skema yang dipilih untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer tersebut. 3 skema itu dibahas oleh Bawaslu bersama Kementerian Pan-RB pada sebuah pertemuan. Akan tetapi, Bagja tidak menyebutkan secara rinci waktu pertemuan itu. Rahmat menuturkan, pihaknya berharap Kementerian Pan-RB dapat memilih satu di antara 3 skema itu selama menguntungkan tenaga honorer Bawaslu. Sebelumnya, Rahmat menuturkan, Bawaslu akan kehilangan sekitar 7.000 tenaga honorer yang tersebar di seluruh Indonesia setelah hadiri pelantikan anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kota di Banten, Jambi, dan Sumatera Barat di kantor KPU RI pada Jumat 16 Juni 2023. Apabila 7.000 tenaga honorer itu diberhentikan, di setiap Bawaslu Kabupaten Kota hanya akan tersisa 8 sampai 10 PNS dengan jumlah pegawai tergolong sedikit itu. Bawaslu berpeluang kesulitan mengawasi pada masa kampanye pemilu 2024. Itulah informasi berkaitan dengan 7.000 tenaga honorer lembaga ini terancam diberhentikan. Menpan RB rilis SE terbaru soal gaji non-ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.